Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Fatmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan NIM 1911100002623. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proposal metodologi penelitian yang diberikan oleh Bapak Purwa Adi Wibowo SE MSc untuk memenuhi ujian akhir semester 5. Berikut ini hasil dari kerja saya mengenai judul Analisis pengaruh adaptabilitas pemasaran, orientasi pasar, kapabilitas penginderaan pasar, dan kualitas hubungan terhadap kinerja pemasaran pedagang pasar Bangsri. Analisis pengaruh adaptabilitas pemasaran, orientasi pasar, kapabilitas penginderaan pasar, dan kualitas hubungan terhadap kinerja pemasaran pedagang pasar Bangsri. Di sini saya memiliki 3 bab. Yang pertama, pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. Kemudian metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, data dan sumber data, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang pertama, mengenai latar belakang. Di Desa Pasar Bangsri, salah satu pasar yang mampu dibilang termasuk pasar menerima banyak penjual karena dapat dilihat dari luasnya. Dalam hal ini, semakin besarnya Pasar Bangsri, semakin ketat pula persaingan para pedagang dengan pedagang yang lain. Hal ini dapat ditinjau semakin banyak kemajuan teknologi. Kini di pasar daerah Bangsri, beberapa orang sudah memakai kendaraan roda berempat untuk pengganti toko dengan menggunakan bagian belakang kendaraan roda berempat. Jadi untuk mengetahui keefektifan di dalam perdagangan yang terdapat di Desa Bangsri, salah satu cara untuk mendapatkan strategi yang dilakukan mampu memuaskan konsumen. Sebagai akibatnya, volume penjualan akan terus mengalami peningkatan. Usaha memberikan kepuasan terhadap harapan serta kebutuhan bagi para pembeli. Dengan menggunakan adanya penelitian yang dilakukan ini, diharapkan bisa mengetahui beberapa taktik pada peningkatan pemasaran ke depannya. Dengan memperbaiki kekurangan di pasar Bangsri yang sekarang, sebab dapat ditinjau semakin berkembangnya zaman, tingkat model pemasaran juga semakin bertambah. Menggunakan penjualan, para pedagang sembako sekarang mulai memakai media sosial. Beberapa data jumlah pedagang di sekitar Pasar Bangsri. Yang pertama dari Pasar Bangsri yang memiliki jumlah 146 orang. Kemudian dari Pasar Krasa dengan jumlah total 68 orang. Kemudian Pasar Melongo dengan jumlah total 104 orang. Efektivitas yang dilakukan menggunakan cara kolaborasi yang bisa menciptakan untuk mencapai sebuah kesuksesan menggunakan menjalin korelasi pemasaran terhadap pesaing yang bisa dibangun menggunakan adanya komitmen, adanya kepercayaan antar pihak yang melakukan kolaborasi. Layanan yang dilakukan secara individual bisa dijadikan nilai tambah pada penjual serta bisa diterima oleh konsumen. Kemudian ruang lingkup di penelitian ini hanya terbatas. Yang dilakukan pada penelitian ini hanya di sekitar daerah Pasar Bangsri serta sekitarnya, yang dibatasi untuk para pedagang yang menjual sembako. Karena di sekitar wilayah Pasar Bangsri dan sekitarnya, penjual sembako mampu dibilang cukup banyak, serta antara toko yang satu dengan yang lain memiliki jarak yang relatif dekat, yang mengakibatkan mampu memicunya persaingan yang ketat. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah adaptabilitas pemasaran berpengaruh terhadap kinerja pemasaran? Yang kedua, apakah orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja pemasaran? Dan yang ketiga, apakah kapabilitas penginderaan pasar berpengaruh terhadap kinerja pemasaran? Dan yang terakhir, apakah kualitas hubungan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran?
Kemudian selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk menjabarkan dampak adaptabilitas pemasaran terhadap kinerja pemasaran. Yang kedua, untuk menjabarkan dampak orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. Dan yang ketiga, untuk menjabarkan dampak kapabilitas penginderaan pasar terhadap kinerja pemasaran. Dan yang terakhir, keempat, untuk menjabarkan dampak dari kualitas hubungan terhadap kinerja pemasaran. Kemudian manfaat dari penelitian sendiri yang pertama, manfaat praktis, mampu dipergunakan sebagai inspirasi tambahan di pengembangan penjualan yang dilakukan di pasar dan pula diharapkan sebagai motivasi agar antar penjual tetap berhubungan baik. Yang kedua, manfaat teoritisnya, menambah pengalaman untuk penulis serta pembaca, menggunakan adanya teori yang bisa diaplikasikan secara pribadi untuk permanen mempunyai korelasi baik antar penjual, serta menggunakan beberapa teori yang didapat pada perkuliahan bisa dipraktikkan untuk mencapai keberhasilan yang sinkron menggunakan praktik ataupun sesuai teori. Bab kedua mengenai landasan teori. Yang pertama mengenai adaptabilitas pemasaran. Berdasarkan jurnal dari Sulianto 2018, Wisujen 1986, adaptabilitas sendiri artinya perubahan di suatu perilaku seseorang pedagang di ketika berinteraksi dengan para konsumen atau menggunakan interaksi kepada konsumen yang diterima pada saat situasi jual beli dilakukan. Kemudian yang kedua mengenai orientasi pasar. Berdasarkan Jessica Rezan serta Louis Utama 2020, Nerver serta Slater 1990, orientasi pasar dijadikan menjadi budaya yang bisa meningkatkan kompensasi di budaya organisasi untuk membentuk nilai sebagai superior bagi pembeli untuk menentukan kinerja. Orientasi mengacu terhadap penguasa melibatkan setiap aktivitas untuk proses jual beli. Yang kemudian kapabilitas penginderaan pasar. Berdasarkan jurnal pada Wahyu Saputro, Andi Triharyono, Leonardo Budi Hasiholan, Day 1994, Fauzi serta Widianto 2015, kapabilitas penginderaan pasar artinya kemampuan yang dipergunakan pada perusahaan dalam memahami pasar untuk membawa laba untuk perusahaan atau pemasaran yang dilakukan pada suatu organisasi. Kemudian yang selanjutnya, kualitas hubungan. Berdasarkan jurnal dari Lau Sun Hyung 2018, Ivan dan Laskin 1994, kualitas hubungan ialah metode pemasaran yang dilakukan tentang pemasaran secara universal menggunakan adanya disparasi pandangan. Kemudian yang selanjutnya kinerja pemasaran. Berdasarkan jurnal dari Sulianto 2018, Vos dan Vos 2000, Ferdinand 2006, kinerja pemasaran artinya akibat dari bagian sebuah kinerja di suatu organisasi. Kinerja di suatu organisasi mempunyai beberapa macam. Yang pertama kinerja pemasaran, yang kedua kinerja keuangan, dan yang ketiga kinerja sumber daya manusia. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama dari Sulianto 2018 dengan X1 adaptabilitas pemasaran, X2 hubungan pelanggan, Y1 kinerja pemasaran, dan Y2 keunggulan bersaing. Dengan hasil penelitian, adaptabilitas pemasaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemasaran. Yang kedua dari Tessa Asasi, Iputu Gede Sukaatmaja 2017 dengan X orientasi pasar, Y kinerja pemasaran. Hasil penelitian, orientasi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemasaran. Yang ketiga, Wahyu Saputro, Andi Triharyono, Leonardo Budi Hasiholan 2019 dengan X1 kapabilitas penginderaan pasar, X2 inovasi produk, X3 orientasi pasar, dan Y kinerja pemasaran. Kapabilitas penginderaan pasar berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemasaran. Dan yang keempat terakhir, Lau Sun Hyung 2018 dengan X1 orientasi pasar, X2 kualitas hubungan, dan Y kinerja pemasaran. Dengan hasil penelitian, kualitas hubungan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pemasaran. Kemudian yang selanjutnya, kerangka pemikiran teorit.
teoritis atau KPT. Kinerja pemasaran memiliki H1 adaptabilitas pemasaran, H2 orientasi pasar, H3 kapabilitas penginderaan pasar, dan H4 kualitas hubungan. Perumusan masalah. Yang pertama, dengan H1 adaptabilitas pemasaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemasaran. H2 orientasi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemasaran. H3 kapabilitas penginderaan pasar berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemasaran. Dan yang terakhir H4 kualitas hubungan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pemasaran. Dengan selanjutnya bab 3, yang pertama mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipergunakan di penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sebab pada data penelitian memakai angka serta analisis yang dipergunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data dan menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menggunakan hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, variabel penelitiannya. Dengan variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja pemasaran sebagai Y, dan variabel independen pada penelitian ini adalah adaptabilitas pemasaran X1, orientasi pasar X2, kapabilitas penginderaan pasar X3, dan kualitas hubungan X4. Kemudian selanjutnya mengenai definisi operasional variabel. Yang pertama, adaptabilitas pemasaran. Adaptasi pemasaran artinya sebuah konsep suatu di pemasaran sebagai pokok dalam pemasaran dengan indikator. Yang pertama, pertumbuhan yang terdapat pada penjualan. Yang kedua, pertumbuhan yang terjadi asal adanya sebuah pendapatan. Yang ketiga, pertumbuhan terhadap market share. Yang keempat, pertumbuhan terhadap beberapa aset. Yang kelima, pengembangan terhadap beberapa produk yang baru. Yang keenam, adanya moral terhadap karyawan serta kesejahteraan terhadap karyawan. Dari Sulianto 2018. Selanjutnya, orientasi pasar, yang artinya konsep yang menekankan pada pasar atau perusahaan sendiri yang mempunyai sebuah kemampuan untuk menampilkan atau membentuk suatu produk ataupun jasa yang dijadikan sebagai unggulan dalam pemasaran tersebut dengan indikator. Yang pertama, tujuan terhadap kepuasan sebuah konsumen. Yang kedua, adanya komitmen konsumen. Yang ketiga, bisa memahami kebutuhan yang diperlukan konsumen. Yang keempat, membentuk nilai untuk konsumen. Yang kelima, bisa menggapai tindakan yang kompetitif terhadap pesaing. Yang keenam, secara aktif pada memantau pesaing. Yang ketujuh, secara teratur bisa memantau serta memindai kekuatan serta kelemahan yang terdapat pesaing. Dari Tessa Asasi, Iputu Gede Sukaatmaja 2017. Selanjutnya, kapabilitas penginderaan pasar. Kapabilitas penginderaan pasar artinya kemampuan yang dipergunakan pada perusahaan dalam memahami pasar untuk membawa laba untuk perusahaan atau pemasaran yang dilakukan pada suatu organisasi dengan indikator. Yang pertama, melihat asal adanya perubahan keinginan terhadap pelanggan. Yang kedua, melihat semakin tingginya persaingan. Yang ketiga, melihat dari adanya pemanfaatan produk. Dari Devita Eki Fauzi 2015. Kemudian kualitas hubungan. Kualitas hubungan artinya faktor yang mempengaruhi serta menciptakan untuk menaikkan kualitas suatu organisasi dengan memahami apa yang diharapkan oleh konsumen. Memastikan bagaimana karyawan menyampaikan suatu pelayanan dan kepuasan untuk pelanggan atau konsumen, dan menyampaikan kualitas di produk maupun pelayanan untuk konsumen dengan indikator. Yang pertama, bisa saling percaya antar penjual dan pembeli. Yang kedua, bisa saling berkomitmen antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, bisa saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat, dapat saling bertukar berita. Dari Lau Sun Hyung 2018. Yang terakhir, dari kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran artinya strategi yang dilakukan suatu perusahaan mempunyai suatu arahan yang dipergunakan untuk membentuk volume pada penjualan.
market share, serta pertumbuhan penjualan serta kinerja pemasaran yang dipergunakan menjadi pengukur untuk tingkat kinerja melalui omset pada penjualan, laba, serta pertumbuhan penjualan. Dengan indikator yang pertama, adanya pertumbuhan terhadap perkembangan yang terjadi di suatu penjualan. Yang kedua, adanya pertumbuhan terhadap konsumen. Yang ketiga, adanya pasang pasar. Dan yang keempat, adanya probabilitas. Dari Tessa Asasi, I Putu Gede Sukaatmaja 2017. Selanjutnya, data dan sumber data. Data serta asal yang dipergunakan di penelitian ini yang dilakukan ini memakai data primer. Data yang dikumpulkan di penelitian yang dilakukan ini memakai instrumen penelitian yang berbentuk kuesioner. Setiap indikator penelitian yang dilakukan disajikan menggunakan pertanyaan yang memakai skala Likert menggunakan 5 poin, mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kemudian populasi dan sampel. Populasi sendiri yaitu populasi yang dipergunakan di penelitian yang dilakukan ini ialah pedagang sembako di sekitar wilayah Pasar Bangsri. Pemilihan sampel yang dipergunakan untuk penelitian yang dilakukan ini memakai metode random sampling. Kemudian kedua, sampel. Dari data yang ada pada bagian latar belakang, untuk sampel dapat ditentukan besarnya jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian dengan menggunakan rumus N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Dengan hasil sampel yang dipergunakan sebanyak 296 responden. Kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah random sampling, yang teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan ini memakai metode kuesioner yang akan disebarkan secara eksklusif pada pedagang sembako yang terdapat di sekitar wilayah Pasar Bangsri dengan cara menyonteng atau memilih beberapa pilihan dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian metode pengolahan data, ada editing, scoring, coding, dan tabulating. Editing sendiri adalah proses untuk melengkapi serta merapikan data yang telah dikumpulkan pada kuesioner. Yang kedua yaitu scoring, proses untuk aktivitas yang dilakukan determin pendataan menggunakan menggabungkan skor suatu proses pernyataan di penelitian yang mempunyai keterkaitan menggunakan pengetahuan oleh responden. Yang kedua, coding, proses untuk memberikan angka di setiap pernyataan yang terdapat di kuesioner yang dipergunakan menjadi pengganti substansi pernyataan. Yang terakhir, tabulating, proses yang dipergunakan untuk penempatan tabel atau kode yang sinkron menggunakan data yang diperoleh secara benar pada suatu analisis penelitian yang dilakukan. Metode analisis data yang memiliki 3 macam, yaitu antara lain uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validasi dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji molekularilitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji hipotesis, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dari proses pembuatan proposal metodologi penelitian ini dapat bermanfaat bagi saya sebagai penulis dan bagi para pembaca maupun pendengar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.